everyone, video ini dibuat oleh kelompok 6 kelas A Holistik dengan anggota kelompok Putri Dwi Nabila, Anissa Putri, Rani Artika, Meta Tessa, Reza Mutiara, Alifa Farhana, dan juga Nur Hanifasya. Enjoying to watch video. Nah, menurut riset Kemenkes pada tahun 2023 menyatakan banyaknya kasus gangguan mental di Indonesia. Stres dapat menimbulkan depresi hingga masalah kesehatan lainnya. Banyak cara yang dapat dilakukan, salah satunya adalah hipnosis 5 jari. Banyak research mengenai terapi hipnosis 5 jari. Nah, kelompok 6 akan membahas tentang hipnosis 5 jari. Disimak ya. Pada materi yang pertama di sini adalah pengertian hipnosis 5 jari. Nah, di sini ada beberapa ahli. Yang pertama itu Halim dan Hayati. Menurut ahli Halim dan juga Hayati pada tahun 2020 adalah sebuah teknik pengalihan pemikiran seorang dengan cara menyentuh pada diri tangan sambil membayangkan hal-hal yang menyenangkan atau yang inspire. Lalu yang kedua di sini ada menurut ahli yaitu Dekawati pada tahun 2021 menyatakan bahwa suatu cara relaksasi yang menggunakan kekuatan pikiran. Jadi dari antara dua pengertian dari para ahli yaitu terapi hipnosis 5 jari adalah suatu teknik relaksasi menggunakan 5 jari tangan dengan cara mengalihkan pikiran pada hal yang menyenangkan untuk membantu mengurangi ansietas, ketegangan, dan juga rasa takut. Selanjutnya di sini ada tujuan dan manfaat dari hipnosis 5 jari. Yang pertama itu menurunkan tingkat kecemasan atau ansietas klien. Kedua, memberikan perasaan nyaman dan tenang, memberikan relaksasi, melancarkan sirkulasi peredaran darah, dan merelaksasikan otot-otot tubuh. Baik, dalam melakukan hipnoterapi ada beberapa prosedur dan fase yang harus dilalui. Yang pertama itu fase orientasi yang harus dilakukan, yaitu yang pertama mengucapkan salam terapeutik, yang kedua membuka pembicaraan dengan topik umum seperti menanyakan kabar dan aktivitas klien, yang ketiga evaluasi atau validasi pertemuan sebelumnya, yang keempat menjelaskan tujuan interaksi, dan yang terakhir itu menerapkan kontrak, topik, waktu, dan tempat. Selanjutnya ada fase kerja yang dimana yang pertama itu ciptakan lingkungan yang nyaman. Lalu yang kedua bantu klien untuk mendapatkan posisi istirahat yang nyaman, duduk ataupun berbaring. Lalu yang ketiga latih klien untuk menyentuh keempat jari dengan ibu jarinya. Lalu yang keempat minta klien untuk tarik nafas dalam sebanyak 2-3 kali. Lalu minta klien untuk menutup mata agar rileks. Dan yang keenam dengan diiringi musik jika klien mau, atau panggil klien untuk menghipnosis dirinya sendiri dengan arahan jari telunjuk membayangkan ketika sehat dengan sesehat-sehatnya dan juga bugar. Lalu jari tengah bayangkan ketika kita bersama dengan orang-orang yang disayangi. Lalu untuk yang selanjutnya ada jari manis, yaitu bayangkan ketika kita mendapatkan pujian maupun penghargaan. Lalu yang terakhir ada jari kelingking, yaitu membayangkan tempat yang pernah kita kunjungi yang paling membekas. Lalu yang ketujuh ada minta klien untuk membuka mata secara perlahan, dan yang terakhir minta klien untuk tarik nafas dalam sebanyak 2-3 kali. Lalu yang terakhir ada fase regenerasi, yaitu evaluasi perasaan pasien, evaluasi objektif, menerapkan rencana tindak lanjut pasien, kontrak tepat, waktu, dan juga topik, dan yang terakhir salam penutup. Halo teman-teman semua, selamat siang. Selamat siang. Halo semua, perkenalkan nama saya Hanifasya Pertiwi, biasa dipanggil Sastra. Di sini saya bertugas sebagai leader dalam kegiatan kita pada hari ini. Oke, untuk selanjutnya di sini ada rekan saya, boleh silakan perkenalkan diri dulu. Halo teman-teman. Halo. Perkenalkan, saya Alifa Farhana, biasa dipanggil Hana. Di sini saya bersama Kak Sansa. Di sini saya sebagai co-leader di teman-teman. Oke, untuk selanjutnya boleh dari kakak yang di belakang. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama aku Putri Dwi
datang secara sering atau kadang-kadang nih, apakah bisa diatasi oleh teman-teman semua? Kalau aku sih sering datang itu terus kalau lagi cemas jadi kalau aku nggak ada sih kan kalau aku sering terus habis itu beli sayur. Oke, dapat disimpulkan nih dari teman-teman semua kalau teman-teman semua di sini merasa cemas dan juga gelisah, baik sering maupun kadang-kadang itu karena akan melaksanakan ujian ya. Oke, baik, di sini kami akan mengajarkan terapi hipnotis imajari. Teman-teman di sini udah tahu belum terapi hipnotis imajari itu apa? Betul. Oke, karena teman-teman juga belum tahu, di sini saya ingin menjelaskan terlebih dahulu ya. Jadi terapi hipnotis imajari ini yaitu terapi yang dilakukan baik secara mandiri maupun berkelompok seperti yang kita lakukan pada hari ini. Gunanya yaitu untuk merelaksasikan otot-otot teman-teman dan juga memberi kenyamanan, memberi ketenangan, dan juga bisa memperlancar peredaran darah. Nah, mulai dari itu, di sini saya akan menjelaskan mengenai aturan terapi ini ya. Pertama, teman-teman dimohon untuk ikuti rangkaian terapi dari awal sampai akhir. Kurang lebih terapinya itu 15 menit ya, kurang lebih langsung terapinya itu. Nah, jika teman-teman ingin melakukan lagi, teman-teman bisa mengangkat tangannya dan kita izin kepada fasilitator bisa teman-teman bagaimana.
lebih nyaman, lebih udah nggak untuk harus mungkin seperti itu. Oke, baik. Terima kasih observer atas penyampaiannya dan evaluasi dari teman-teman peserta. Mungkin dari teman-teman peserta di sini ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu sebelum kita tutup? Tidak ada. Oke, baik. Karena kegiatan kita pada hari ini telah selesai dan teman-teman juga sudah paham dan tidak ada yang ingin ditanyakan kembali, saya tutup terapi kegiatan kita pada hari ini. Teman-teman silakan melakukan aktivitasnya kembali dan juga boleh istirahat. Sampai jumpa teman-teman di lain kesempatan. Terima kasih telah menyimak video kami. See you guys.